البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat yang tidak terkira banyaknya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan di antara seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak lain adalah nikmatul Islam wa sunnah wa talabil ilm. Nikmat Islam, nikmat sunnah, kemudian nikmat untuk bisa menuntut ilmu. Sungguh ini nikmat yang agung, yang wajib kita mengetahui kadarnya, kemudian kita mensyukurinya. Karena dengan kesyukuran tersebut, nikmat akan tetap ada dan terjaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat lain yang tidak disangka-sangka. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka sungguh aku akan menambah nikmatku atas kalian. Namun apabila kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka ikhwani fillah, hendaknya betul-betul kita mengetahui tiga nikmat besar ini, di mana kebanyakan manusia tidak mendapatkannya. Kebanyakan manusia luput dari nikmat tersebut. Kalau kaum muslimin saja dibandingkan dengan orang-orang kufar dan musyrikin, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasya'ratil bayda fi jildith thawril ahmar, seperti rambut putih atau bulu yang putih pada kulit seekor sapi yang berwarna merah. Satu helai rambut dibandingkan dengan helaian-helaian rambut pada seluruh sapi, maka ini suatu perbandingan yang sangat jauh. Ini kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang kufar dan musyrikin.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala pilih lagi dari kaum muslimin yang sedikit, dipilih mereka-mereka yang bisa mengenal sunnah. Satu dari 73 golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin-nar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Berarti pilihan dari 73 golongan yang ada dipilih satu. Mereka-mereka yang mengenal sunnah, mereka-mereka yang mengikuti manhaj salaful ummah. Maka kalau dibandingkan dengan keseluruhan manusia berarti sangatlah sedikit orang-orang yang masuk Islam kemudian berpegang teguh di atas sunnah. Masih Allah Subhanahu wa taala muliakan kembali sebagian hamba-hambanya dari sekian banyak ahli sunnah, yang kalau dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain mereka adalah yang paling sedikit. Dari yang sedikit ini dipilih lagi yang sedikit, yaitu mereka-mereka yang menuntut ilmu. Dan walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah mudahkan bagi kita sarana-sarana dan perkara-perkara sehingga kita bisa duduk dengan tenang, duduk bermajelis di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain. Dan ini nikmat yang agung, nikmat yang agung. Kalau kita melihat pada hari-hari ini, sungguh peristiwa demi peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Baru saja seruan dari Mufti Am Mamlakah Arabiyah yang menyeru pada imam-imam masjid untuk kunut kembali berhubungan dengan kasus di Halab. Ya, karena Rusia yang merupakan sekutu dari Bashar Asad An-Nusairi, ya, membombardir negeri Halab. Maka sungguh korban yang berjatuhan tidak terkira. Maka ya para ulama pun menyeru untuk kita jangan berhenti-henti mendoakan mereka. Belum lagi kita selesai dari peristiwa di Rohingya, yang mereka pun saat ini mulai mengangkat senjata membela diri mereka. Ya, di negeri Halab, ya, diporak-porandakan oleh pesawat-pesawat tempur Rusia, kemudian ya rudal-rudal jarak jauh mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa. Maka ketika berdoa hendaknya betul-betul ikhlas, betul-betul mengharap pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Walaupun tidak kunut, maka bagi para ummahat dan keseluruhan ahli sunnati wal jamaah untuk mendoakan pada waktu-waktu mustajab, mendoakan saudara-saudara kita di Syam agar diberi pertolongan, saudara-saudara kita di Myanmar, ya, saudara-saudara kita di negeri-negeri yang mereka mengalami ketidakamanan. Di sisi lain, yang lain kita bersyukur, banyak bersyukur. Sehingga kita bisa duduk dengan tenang mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini harus kita syukuri dengan kesyukuran yang banyak. Baik, ikhwani fillah, barakallahu fikum. Sebagaimana telah diberitahukan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kitab yang akan kita pelajari setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang dawabit takfir, yaitu kita akan mengambil sebuah risalah yang sangat penting
yang pada hakikatnya merupakan kumpulan dari hal-hal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala dalam berbagai kitab beliau. Jadi dikumpulkan dengan metode yang ringkas, sehingga kitab ini ikhwanifillah bisa dikatakan sebagai murajaah bagi yang dulu telah mempelajari silsilah dari awal, mulai dari Thalathatul Usul, kemudian Al-Qawaidul Arba'ah, kemudian Kitabut Tauhid, Nawaqidul Islam. Nah, karena dalam risalah yang akan kita pelajari ini ya merupakan kumpulan dari perkara-perkara yang ada dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang disampaikan dalam bentuk ringkas. Dan sebagaimana isinya, yaitu pembahasan tauhid, maka kitab ini sangatlah penting untuk seseorang mukmin betul-betul memahaminya, dan jangan sampai seorang berhenti sebelum selesai dari kitab ini. Kalaulah pada kitab-kitab dan silsilah yang telah lewat seseorang mungkin bolong-bolong atau dulu belum sempat mengikutinya, maka untuk kitab ini Al-Wajibat Al-Mutahaddimat, ya, ana sarankan untuk jangan sampai dia bolong. Kalaupun ada yang bolong sesekali tidak hadir, maka hendaknya dia menambal, yakni baik dengan rekaman ataupun dengan bertanya kepada temannya. Karena kitab ini alhamdulillah diharapkan seseorang selesai darinya mampu menyampaikan kepada manusia. Baik, dan juga bagusnya karena metode ringkas kemudian mencakup dari perkara-perkara yang telah lewat. Dan pembahasan tauhid alhamdulillah adalah pembahasan yang sangat penting, yang jangan sampai seorang muslim, terlebih lagi yang mengaku sebagai sunni salafi, dia jahil darinya. Jangan sampai seorang muslim tidak memahaminya dengan benar, tidak menghafal dalil-dalilnya, dan tidak mengetahui permasalahan-permasalahan seputarnya. Karena permasalahan tauhid adalah permasalahan yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Karenanya kita semua diciptakan, tidak lain untuk mentauhidkan Allah. Inilah tujuan hidup kita. Maka mempelajari tauhid merupakan perkara yang sangat penting, dan harus seseorang yang berkonsentrasi padanya dan betul-betul memasukkan pembahasan-pembahasan tauhid ini ke dalam hatinya. Jangan sampai cuma sekedar lewat ya pada telinga kanan, kemudian ke telinga kiri, setelah itu lepas. Jangan sampai demikian. Tapi betul-betul dipahami, kemudian diingat-ingat dan diamalkan yang menjadi konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar bertauhid. Ini tujuan hidup kita. Maka jangan sampai tauhid ini lepas dari diri kita. Allah juga utus para rasul ya untuk mengajarkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyerukan tauhid, yaitu wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah ya, dan jauhilah taghut. Inilah tauhid. Bahkan semua alam semesta ini ikhwanillah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak lain adalah agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Demikian pula para malaikat Allah Subhanahu wa taala utus untuk perkara tauhid.
yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Para malaikat diturunkan, demikian pula Jibril diturunkan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan nabi dan rasul, agar apa? Agar menyeru kepada tauhid. La ilaha illa ana fattaqun, kata Allah. Yaitu agar mereka memberikan peringatan bahwasanya tidaklah ada yang berhak disembah kecuali Aku, maka bertakwalah kalian. Sampai-sampai ikhwanillah, kalau kita melihat Al-Quran dan mentadabburinya, maka akan kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini semuanya tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu keseluruhannya adalah tauhid. Kenapa? Karena berisi tentang perintah untuk mentauhidkan Allah, seruan dan anjuran, kemudian balasan bagi ahli tauhid dan balasan bagi orang-orang yang menyelisih tauhid. Ini kalau kita melihat Al-Quran tidak lepas dari semua itu. Maka pada hakikatnya Al-Quran ini semuanya adalah tauhid. Maka kitab pembahasan tauhid yang paling agung ya Al-Quran. Kemudian para ulama menyusun untuk mempermudah umat ini agar mereka memahami kaidah-kaidah syariat seputar tauhid, memahaminya dengan mudah dalam risalah-risalah mereka. Dan di antara imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau dalam berdakwah tauhid ikhwanillah, sehingga menjadi mujaddid, pembaharu dakwah yang mulia ini, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka kalau kita melihat dakwah-dakwah setelah beliau, ya, baik itu anak-anak maupun orang tua kembali kepada kitab-kitab yang beliau karang. Adapun al-wajibat al-mutahattimat ini yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi, dikumpulkan dari kitab-kitab beliau, juga kitab-kitab cucu-cucu beliau. Nah, sehingga bentuknya dan susunan yang mudah ini akan meringankan bagi kita semua dalam memahaminya, ikhwanillah, juga dalam menghafalnya. Oleh karena itulah Anda nasihatkan untuk dihafal matannya, ya, untuk dihafal matannya. Baik, karena matan al-wajibat al-mutahattimat ini mencakup salah satu usul, mencakup juga ya nawaqidul Islam, ya, mencakup syarat-syarat la ilaha illallah beserta dalilnya, juga mencakup tentang syirik beserta perinciannya, tentang kekafiran jenis-jenisnya. Maka dihafal dan dipahami dengan baik. Kalaulah ya, bagi para aba yang mungkin untuk menghafal lafaz Arabnya ini kesulitan, maka jangan sampai terlewatkan dari menghafal poin-poin inti dari pembahasan-pembahasan ini. Adapun ya anak-anak, maka harus hafal Ahmad, Umair, Arif dan yang lainnya. Baik, ini hendaknya dihafal karena sangat penting matan ini. Mengenai pengarang ikhwanillah, yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi, beliau seorang alim yang dilahirkan pada tahun 1374 di kota Buraidah, berarti masuk wilayah Saudiyah. Sehingga beliau saat ini umurnya sekitar 64 tahun. Nah, sekitar 64 tahun. Dilahirkan dari tahun 1374.
dan termasuk murid terkemuka dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Mutawwi' rahimahullahu taala. Adapun yang mensyarah di sini, yang mensyarah adalah murid beliau sendiri, sehingga syarah ini khonifillah dibuat telah dimurajaah oleh pengarang Al-Wajibat, atau lebih tepatnya sebagai pengumpul, karena ya Syekh Al-Qara'awi ini mengumpulkan dari poin-poin penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sedangkan yang mensyarah yaitu Ibrahim Ibnu Syekh Shalih bin Ahmad Al-Khuraisi hafizahullah ta'ala. Ini secara ringkas. Adapun mengenai makna kitab ini, ikhwanillah, Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Al-Wajibat yakni perkara-perkara yang wajib. Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah, ini yaitu perkara-perkara yang wajib, yang harus mengetahuinya setiap muslim dan muslimah. Ala kulli muslimin wa muslimah. Ini makna judul risalah, yang kemudian disyarah dengan judul At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, catatan-catatan ringkas. Nah, jadi sebagaimana namanya ikhwanillah, syarah ini memang syarah yang ringkas tapi padat, sehingga bagus untuk dipelajari dan diajarkan di ma'had-ma'had ilmu. Oleh karena itulah juga insyaallah ta'ala untuk kedepannya beberapa baris terkadang saya tunjuk yang sudah bisa membaca untuk mencoba membaca. Nah, satu baris kemudian diartikan, setelah itu ya seperti biasa. Tapi maka dipersiapkan seperti Imran, Dzulqarnain, mulai untuk mencoba membaca kitab. Barakallahu fikum. Kita mulai dari pembahasan pertama, ikhwanillah, yaitu mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, atau lebih ringkasnya bacaan ini disebut dengan bacaan basmalah. Dikatakan di sini ibtada al-muallifu kitabahu bil basmalah iqtidaan bil kitabil aziz wa ta'assiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Fayustahabbu al-bada'atu biha fi kulli amrin yahtammu bihi syar'an. Muallif, kalau dikatakan dalam syarah ini muallif, ikhwanillah, yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Apabila dikatakan muallif, pengarang, yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada halaman ke-8 diterangkan, wa muradi bil muallif fi hadha syarh huwa syekhuna jami'ul matan afallahu an. Baik. Jadi ibtada al muallif kitabahu bil basmalah, yang dimaksud dengan muallif di sini pengarang, yang dimaksud adalah pengumpul matan, yaitu Syekh Al-Qara'awi rahimahullah.
yang pada hakikatnya dia mengumpulkan dari matan-matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi karena al-wajibat al-mutahatimat itu akhirnya menjadi susunan kitab tersendiri, akhirnya pengarangnya dinisbahkan kepada pengumpul matan, yaitu Syekh Al-Qara'awi rahimahullah. Nah, pengarang memulai kitabnya dengan basmalah. Apa landasannya, ikhwani fillah? Yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz. Untuk mengikuti Al-Kitabul Aziz, yaitu Al-Quran. Ini yang pertama, mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diawali dengan basmalah. Dan pembahasan tentang basmalah dalam Al-Quran, ikhwani fillah, telah kita lewati berkali-kali, bahwasanya yang rajih basmalah bukanlah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat apakah basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Ada yang mengatakan termasuk dari Al-Fatihah dan ini ayat yang pertama. Ulama yang lain mengatakan tidak termasuk dari Al-Fatihah, dan inilah yang kuat. Kenapa, ikhwani fillah? Berdasarkan dalil yang banyak, di antaranya adalah hadits qudsi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah antara hakku dan hak hambaku menjadi dua. As-shalah yang dimaksud dalam hadis ini yakni Al-Fatihah. Ini juga penamaan lain untuk Al-Fatihah, disebut dengan as-shalah. Kemudian Allah katakan idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan Al-Fatihah yang terbagi menjadi dua, setengah hak Allah, setengah hak hambanya. Kemudian ketika memulai penyebutan hak Allah, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak menyebutkan basmalah. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah perbuatan Rasulullah SAW dalam salat-salat beliau, di mana beliau membedakan dari sisi jahar dan sir. Dalam salat, sebagaimana hadits Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya beliau salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Ya, semuanya memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak memulai dengan basmalah, dalam artian bacaan yang dikeraskan. Hal ini menunjukkan isyarat, ikhwani fillah, ada perbedaan antara basmalah dan alhamdulillah. Dan memang karena basmalah bukan dari bagian dari Al-Fatihah. Lalu apa basmalah tersebut? Hal ini diterangkan dalam hadis yang jelas dan tegas dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada Sunan Abi Dawud, ikhwani fillah, bahwasanya dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah mengetahui pembatas-pembatas antar surat. Pembatas-pembatas antar surat dalam Al-Qur'an. Ya. Hatta nazalat bismillahirrahmanirrahim lil fasl bainas suwar. Sampai turun ya basmalah ini sebagai pembatas antar surat yang satu dengan surat yang lain. Ini juga hadis ketiga yang menjadi penguat, ikhwani fillah, bahwasanya basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah, tapi ayat yang diturunkan tersendiri dan mempunyai fungsi apa? Untuk membatasi antara surat yang satu dengan surat yang lain. Nah, jadi Al-Fatihah ayat yang pertama dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan basmalah adalah ayat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membatasi surat yang satu dengan surat yang lain. Baik. Basmalah bukan termasuk bagian dari surat kecuali pada satu surat saja dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Naml. Di tengah-tengah surat disebutkan ya ketika mengisahkan tentang surat yang dikirim oleh Nabiullah Sulaiman kepada Ratu Saba.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada pembahasan ikhwani fillah, bahwasanya alasan pertama dituliskannya basmalah dalam kitab ini untuk apa? Arif. Dalam kitab yang sedang kita pelajari ini, untuk mengikuti ya Al-Qur'an yang diawali dengan bismillah. Baik. Yang kedua, wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Yang kedua, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tulisan-tulisan beliau dan pada surat-surat beliau. Kenapa ikhwani fillah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menulis surat-surat yang dikirim kepada raja-raja untuk didakwai ke dalam Islam, beliau mengawali penulisannya dengan basmalah. Di antaranya apa yang beliau kirim kepada Hirakal Azimir Rum, hadisnya dalam Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan ya min Muhammad Rasulillah ila Hirakal Azimir Rum. Ya, kemudian membawakan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslam. Masuklah Islam maka engkau akan selamat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan dalam ya perjanjian-perjanjian yang dibuat. Di antaranya yang menunjukkan demikian pada kisah Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ingin menuliskan padanya bismillahirrahmanirrahim, tapi saat itu orang-orang kafir menolaknya. Ini alasan yang kedua, yaitu apa? Dani, kenapa dituliskan basmalah pada awal kitab ini? Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penulisan-penulisan dan surat-surat beliau yang diawali dengan basmalah. Ini dua alasan utama ikhwan fillah dituliskannya basmalah pada awal-awal kitab, baik kitab ini maupun kitab-kitab ilmu yang lain. Kalau kita dapati para ulama, mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah. Juga tulisan-tulisan mereka, surat-surat mereka. Oleh karena itulah jangan sampai kita terlewatkan. Kapan saja kita menulis surat ya, atau menulis sesuatu karangan, jangan lupa untuk mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa yustahabbul bada'atu biha fi kulli amrin yahtamu bihi syar'an. Maka disunnahkan untuk mengawali dengannya pada semua perkara yang penting ya, secara syar'i. Jadi hukumnya sunnah, sebagaimana nanti pula akan dinukilkan perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita masuk pada makna dari bismillahirrahmanirrahim. Wal ba fi bismillahi lil isti'anah. Dan ba pada bismillah fungsinya apa? Lil isti'anah. Huruf jar ba ini fungsinya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya ikhwanillah, bismillah, aku meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ba. Makanya penting dituliskan pada awal-awal penulisan, dan juga penting diucapkan pada awal-awal perbuatan untuk meminta pertolongan pada perbuatan yang akan dia lakukan tersebut. Wal ismu lughatan ma dalla ala musamma. Dan yang dimaksud dengan ism secara bahasa adalah sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamai. Namanya isim adalah perkara yang menunjukkan sesuatu yang dinamai. Misalnya Ahmad, yang menunjukkan
orang atau anak yang dinamai dengan Ahmad. Pegang ini erat-erat ikhwani fillah, karena padanya nanti kalau kita mempelajari kitab yang lebih tinggi, baik kitab-kitab akidah maupun yang lainnya, pada permasalahan ini saja manusia sudah berselisih dengan perselisihan yang banyak. Jadi ahli sunnah bersama dengan golongan-golongan menyimpang lainnya, dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, dalam masalah apa? Makna isim. Kenapa? Karena dari sini ya ahlul bidah ingin nantinya ikhwani fillah masuk pada perkara untuk meniadakan nama bagi Allah. Dan inilah makna yang rajih, makna yang kuat dari isim, bahwasanya isim secara bahasa adalah madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamai. Ada yang mengatakan isim itu huwal musamma, isim adalah yang dinamai itu. Jadi nama adalah Ahmad, ya nama, ya kan, nama Ahmad. Ahmad ini, nama ini adalah Ahmad itu sendiri. Ini perkataan sebagian ahli batin. Dan yang lainnya sampai ada 8 qaul. Tapi semuanya afanillah itu tidak memberikan faedah yang banyak, akan membingungkan saja bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Maka apa yang telah dijelaskan secara ringkas di sini dipegang erat-erat, bahwasanya isim secara bahasa madalla ala musamma. Wastilahan, adapun makna secara istilah, kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Secara istilah yang dinamakan isim adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha. Makna fi nafsiha adalah makna pada kata itu sendiri, yaitu dia menunjukkan makna dengan sendirinya, ya, untuk dia sendiri, bukan untuk menunjukkan perkara yang lain. Ini namanya isim. Kemudian batasan berikutnya walam taqtarin bizaman, dan tidak berhubungan dengan waktu. Kalau pengertian ini sudah sering kita lewati dalam pelajaran nahwu, bahwasanya isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna, ya, dengan sendirinya dan tidak ada hubungan dengan waktu. Wa huwa mushtaqqun minas sumu wa huwa al-ulu. Dan isim ini ikhwani fillah mushtaq, yaitu pecahan dari as-sumu. Jadi para ulama lughah mereka ingin menggali asal muasal kata al-ism itu dari apa, bentuk asalnya dari apa. Ya, mereka menyatakan bahwasanya al-ism asalnya adalah as-sumu, yang bermakna al-ulu, yaitu tinggi. Dan inilah makna yang rajih yang dipilih oleh ahli sunnati wal jamaah. Di sana ada pendapat yang lain tapi lemah, dan ada tujuan-tujuan batil padanya. Wakila ghairu dzalik, dan dikatakan selain itu tapi pendapat yang marjuh. Ada yang mengatakan al-ism dari as-simah, yaitu alamat. Tapi ini pendapat yang batil yang insyaallah hal itu kita bahas dan kita bantah pada pelajaran Tahawiyah kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Agar tidak terlalu meluas sehingga malah membuat tancung. Dan ini bagus. Poin-poin yang disebutkan oleh Syekh dalam penjelasan beliau ini poin-poin ringkas tapi perasan dari khilaf yang panjang. Naam, fungsi ba diingat-ingat pada kata basmalah. Kemudian makna isim secara bahasa ini juga diingat-ingat. Kemudian asal muasal kata isim itu dari apa? Ini poin-poin penting yang padanya terjadi khilaf antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Kemudian beliau mengatakan wallahi alamun ala dzatil muqaddasah. Allah lafzul jalalah adalah nama atas zat yang maha suci.
Karena Allah adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan merupakan nama yang paling agung di antara nama-nama yang lain. Karena di antara aqidah ahli sunnati wal jamaah bahwasanya nama-nama Allah yang husna ikhwani fillah satu sama lainnya bertingkat-tingkat dari sisi keutamaannya. Dan al-ismul a'zam, nama yang paling agung dari nama-nama asmaul husna ini yaitu lafzul jalalah Allah. Inilah pendapat yang rajih. Wa huwa a'raful ma'arifi 'alal itlaq. Dan lafzul jalalah Allah adalah a'raful ma'arif, isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Ini makna a'raful ma'arif 'alal itlaq, yaitu isim yang paling ma'rifat secara mutlak. Tidak ada yang lebih ma'rifat daripada lafzul jalalah Allah. Kenapa? Karena lafzul jalalah Allah ini hanya ditujukan untuk Allah saja. Tidak boleh seorang pun atau apapun dari segala sesuatu yang ada di jagat raya ini diberi nama dengan Allah. Makanya a'raful ma'arif, tidak ada kerancuan sedikit pun ketika seorang mengatakan Allah. Yang dimaksud adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, yang wajib untuk kita ibadahi. Perkara berikutnya tentang makna lafzul jalalah ini. Apa makna Allah? Berkali-kali kita menyebut-nyebutnya ikhwanillah dan meminta kepadanya. Apa makna lafaz yang mulia ini? Wa ma'nahu dzul uluhiyah wal 'ubudiyyah 'ala khalqihi ajma'in. Makna dari lafzul jalalah Allah adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah wal 'ubudiyyah, yaitu sifat keilahian dan yang dimaksud adalah sifat di mana dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah atas semua makhluknya. Sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah maksudnya bagaimana? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dijadikan ilah, dijadikan sesembahan. Tayyib. Mungkin ini dulu ikhwanillah, agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak yang kita ambil. Cuma hendaknya betul-betul untuk kitab kali ini jangan sampai seorang terputus-putus, karena memang kitabnya sangat bagus ikhwanillah, juga faedah-faedah yang ringkas tapi padat. Pahami dengan benar. Nah, karena merupakan ringkasan, juga bisa dikatakan murajaah atas kitab-kitab yang telah kita lewati pada pembahasan tauhid. Nah, sehingga harapannya seorang salafi dari kitab ini betul-betul menguasainya, bisa mengajarkan kepada manusia. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, adapun mengenai jumlah ayat pada Al-Fatihah, maka ini ijma' jumlahnya 7. Ya. Karena Al-Qur'an itu sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Namun 7 ayat itu dimulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua. Maliki yaumiddin ayat yang ketiga. Ini 3 ini ikhwani fillah adalah hak ya Allah. Alhamdulillah pujian, kemudian Ar-Rahmanir Rahim ya as-sana, pujian yang terulang, kemudian Maliki yaumiddin tamjid, sebagaimana dalam hadis, pujian yang lebih jauh lagi. Kemudian yang keempat yang merupakan pembatas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
kata Allah dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadits Abi Hurairah, Allah katakan, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini adalah pembatas antara aku dan hambaku. Kenapa? Karena dalam ayat ini terdapat kedua-duanya. Iyyaka na'bud, ini hak Allah, wa iyyaka nasta'in, ini hak hamba. Kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini berarti ayat keempat. Masih tersisa 3 ayat. Nah, karena Allah katakan dibagi menjadi 2. Maka ayat yang kelima, ya, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi tetap Al-Fatihah itu 7 ayat. Walaupun kita merojihkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Kalau dalam cetakan-cetakan keumuman iya, tapi yang rojih itu